Perkenalkan, nama saya Sherlina Tumager, NPM 19110054 dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan mempresentasikan topik materi tentang manajemen file pada mata kuliah sistem operasi yang dibawakan atau yang diajarkan oleh Pak Abdul Sani Sembiring. Manajemen file. Pengertian manajemen file menurut MC Grauhill, Directory of Scientific dan Technical Terms pada tahun 2003, sistem manajemen file adalah program komputer yang mengontrol ruang yang digunakan untuk penyimpanan file yang menyediakan layanan seperti kontrol input atau output dan pengindesan. Pengertian manajemen file juga adalah jenis perangkat lunak yang mengelola file data dengan sistem komputer. Manajemen file juga adalah proses administrasi sistem yang menangani data digital dengan akurat. File bisa berupa dokumen, spreadsheet, gambar, atau jenis item lainnya yang disimpan dalam komputer. Sistem manajemen file menangani bagaimana file diatur, bukan hanya sekedar mengorganisir cara menyimpan saja, tetapi digunakan untuk operasi pemeliharaan atau pengaturan file. Dasar dari manajemen file adalah proses penamaan, penyimpanan, dan pengambilan file secara terorganisir. Manfaat manajemen file adalah untuk mengatur data penting dan menyediakan database yang dicari untuk pengambilan cepat. Fungsi sistem manajemen file adalah untuk meningkatkan keseluruhan fungsi kerja apapun secara efektif. Bila dilakukan secara efisien, manajemen dapat menghemat waktu. Dalam manajemen file ada yang dinamakan atribut. Atribut file adalah di mana sebuah file atau direktori bisa diakses atau sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya. Atribut file adalah sebagai berikut. 1. Name, informasi yang disimpan untuk keperluan identifikasi form oleh pengguna. Kedua, tipe, dibutuhkan sistem untuk mendukung tipe yang berbeda. Ketiga, location, pointer ke lokasi file pada device. Keempat, size. Size adalah ukuran file yang sedang digunakan. Kelima, protection. Protection adalah kontrol terhadap pengguna yang sedang melakukan baca, tulis, dan eksekusi. 6. Time, date, and user identification adalah proteksi data untuk pengamanan dan monitoring pengguna. Atribut file ada juga yang dinamakan dengan create. Create adalah perintah untuk melakukan pembuatan file yang tidak berisikan data apapun. Delete adalah perintah yang dilakukan untuk menghapus file yang tidak dibutuhkan lagi. Open, perintah untuk membuka suatu file dengan menjadikan sistem untuk mengambil atribut serta daftar alamat disk. Close, digunakan untuk akses file yang dilakukan sudah selesai dan atribut serta alamat disk sudah tidak digunakan lagi, maka perintah close ini diperlukan untuk memperbesar ruang memori. Read, data akan dibaca dari file dengan sistem yang menentukan banyaknya data. Write, data akan disimpan ke dalam file dan akan menambah ukuran file tersebut. Rename, melakukan pengubahan nama pada file. Even, melakukan penambahan data pada data setelah terakhir. Seek digunakan untuk melakukan pengaturan pada posisi pointer ketika menuju posisi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, manfaat manajemen file. 1. Pembuatan file, memodifikasi file, bahkan penghapusan file. Kedua, penggunaan file secara bersama. Ketiga, dapat digunakan untuk membackup dan recovery data dan mencegah terjadinya kehilangan data. Keempat, informasi dan data dapat disimpan dengan baik dan aman. Selanjutnya, fungsi manajemen file. Mekanisme atau cara kerja pemakaian file secara bersama. 2. Menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. Ketiga, dapat atau mampu melakukan backup dan recover untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau adanya usaha untuk menghancurkan file. Keempat, pemakaian dapat mengacu file simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Kelima, menciptakan agar lingkungan sensitif. Informasi dapat tersimpan dengan aman dan rahasia. Sistem file juga menyediakan interface untuk user-friendly.
Selanjutnya, operasi-operasi pada file sebagai berikut. Dalam manajemen file ada yang dinamakan dengan operasi-operasi pada file. 1. Mencari berkas. Kita dapat menemukan sebuah berkas di dalam sebuah struktur direktori. Kedua, membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. Ketiga, menghapus berkas. Kita dapat menghapus berkas apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi. Kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. 4. Menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. Kelima, mengganti nama berkas. Kita dapat mengganti nama berkas karena nama berkas mempresentasikan isi dari berkas kepada user. Maka dapat merubah nama berkas ketika isi atau pengguna berkas berubah. Perubahan nama dapat merubah posisi berkas dalam direktori. Keenam, melintasi sistem berkas. Ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. Selanjutnya, dalam manajemen file ada yang dinamakan konsep manajemen file. 1. File. File abstrak adalah penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Abstrak ini membuat pemakaian tidak dibebani rincian cara dan letak penyampaian informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Kedua, direktori adalah berisi informasi tentang file, banyak informasi berkaitan dengan penyimpanan. Direktori ialah file yang dimiliki sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus di sistem operasi. Selanjutnya, dalam manajemen file ada yang dinamakan tipe file. 1. File reguler yaitu file yang berisi informasi, baik file teks dan biner. File teks tersebut berisi baris-baris teks, kemudian file biner hasil program aplikasi. Struktur internal file biner eksekusi hanya diketahui sistem operasi. Sedangkan struktur internal file biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file itu saja. Kedua, file folder yaitu yang dimiliki sistem operasi biasanya berisi informasi-informasi tentang daftar file yang termasuk dalam folder. Ketiga, file khusus yaitu nama, logic perangkat input dan perangkat output. Selanjutnya, dalam manajemen file ada yang dinamakan struktur direktori. Jadi, struktur direktori ini ada yang dinamakan direktori satu tingkat. Direktori satu tingkat merupakan suatu struktur direktori yang paling sederhana karena semua berkas yang ada disimpan dalam direktori yang sama. Direktori satu tingkat ini memiliki keterbatasan, yaitu bila berkas bertambah banyak atau bila sistem memiliki lebih dari satu pengguna, jumlah berkas yang terlalu banyak dalam sebuah direktori dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Hal ini mungkin saja terjadi karena pengguna hanya dapat menyimpan berbagai berkas, misalnya kita menyimpan games, video, dan email dalam sebuah direktori saja. Kedua, dalam struktur direktori ada yang dinamakan direktori dua tingkat. Jadi, direktori dua tingkat ini pada direktori satu tingkat sering terjadi kesulitan dalam menemukan nama file dari dua pengguna yang berbeda. Penyelesaian umumnya adalah dengan membuat direktori terpisah untuk pengguna yang dikenal dengan user file directory atau UVD. Di struktur direktori dua tingkat ini, setiap pengguna mempunyai UVD masing-masing. Ketika pengguna melakukan login, maka master file directory atau MFDV dipanggil. Indeks yang dimiliki oleh MFDV didasarkan pada username atau account number, dan setiap entry menunjuk pada UVD pengguna tersebut sehingga pengguna bisa mempunyai nama berkas yang sama dengan berkas lainnya. Selanjutnya, pada struktur direktori ada juga yang dinamakan direktori dengan struktur tree. Jadi, direktori struktur tree ini pada tree struktur direktori, setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas-berkas yang dimiliki dalam pengguna yang normal. Jadi setiap pengguna memiliki direktori saat ini atau broken directory.
Current directory ini terdiri dari berkas-berkas yang baru. Ini digunakan untuk pengguna. Nama lintasan atau path name bisa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu lintasan mutlak atau absolute path merupakan lintasan yang dimiliki dari root directory. Kedua, lintasan relatif merupakan lintasan yang dimiliki dari direktori saat ini. Selanjutnya, struktur direktori. Dengan sistem tree struktur direktori pada pengguna dapat mengakses dan menambah berkas pengguna lain ke dalam direktori mereka. Sebagai contoh, pengguna B mengakses berkas-berkas pengguna A melalui spesifikasi nama lintasannya. Dengan alternatif lain, pengguna B dapat mengubah current direktorinya menjadi direktori yang dimiliki oleh pengguna A dan mengakses berkas-berkas tersebut melalui file names. Sebuah lintasan ke sebuah berkas di dalam tree struktur direktori bisa lebih panjang daripada lintasan direktori dua tingkat. Selanjutnya, dalam manajemen file ada yang dinamakan arsitektur manajemen file. Jadi, arsitektur manajemen file ini adalah satu, sistem akses adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Kedua, manajemen file adalah segala hal yang berkaitan dengan mekanisme operasi pada file. Misalnya kita ingin menyimpan atau dapat pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Ketiga, manajemen ruang penyimpanan adalah berkaitan dengan alokasi ruang untuk menyimpan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Keempat, mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang terkorupsi. Dalam manajemen file ada yang dinamakan mounting system. Jadi, mounting system ini adalah proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Jadi, piranti-piranti yang akan di-mount dapat berupa CD-ROM, disket atau sebuah zip drive. Daftar sistem berkas yang di-mount dapat dilihat kapan saja dengan menggunakan perintah mount, karena izinnya hanya diatur read-only di berkas, maka tidak perlu khawatir pengguna lain akan mencoba mengubah atau menulis mount point yang baru. Seperti biasa, saat ingin mengubah berkas mengubah isi berkas, pastikan untuk membuat berkas cadangan untuk mencegah terjadinya kesalahan teknis yang dapat menyebabkan suatu kekacauan. Kita dapat melakukan dengan cara menyediakan sebuah disket atau recovery disk dan membackup berkas tersebut sebelum membukanya di editor teks untuk diubah-ubah. Selanjutnya, semua ruangan kosong yang tersedia di disk diatur dalam sebuah pohon direktori tunggal. Dari sistem ini adalah root directory yang dinyatakan dengan sebuah garis miring pada Linux. Isi sebuah sistem berkas tersebut yang tersedia dengan menggabungkan atau menghubungkan sistem berkas ke dalam sebuah sistem direktori melalui sebuah proses yang disebut mounting. Sekian presentasi dari saya, topik tentang materi manajemen file. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.